Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum fa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu walaupun dengan penggunaan alat secanggih apapun. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Dari sekian miliar nikmat yang ada pada diri kita, yang paling memiliki nilai tinggi adalah nikmat iman dan nikmat takwa. Dengan nikmat iman, nikmat takwa ini kita hidup dalam Islam sehingga membawa keberkahan, membawa jalan kebenaran dan akan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Karena itulah tiada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillah Rabbil alamin. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dengan kita terus bersyukur kepada Allah sebagaimana janji Allah, maka kita akan senantiasa ditambahkan nikmat itu. Nikmat iman, nikmat Islam akan menjadikan sebuah ketakwaan yang sangat tinggi yang insya Allah akan membawa kenikmatan kita kelak di akhirat. Karena itulah mari kita resapi apa yang Allah janjikan. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat padamu, tetapi jika engkau mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku benar-benar amatlah keras. Quran surat Ibrahim ayat 7. Syukur yang kita ucapkan ini marilah kita realisasikan dalam kehidupan kita dengan cara bagaimana? Yakni mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan syukur dan takwa ini maka kita akan menjadi pribadi yang senantiasa diberikan perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia dan bisa menjalankan tugas utama kita sebagai hamba Allah, yakni untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah di dalam
Quran surat Al-Bariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Inilah sebuah makna kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap insan muslim, sehingga dalam hidupnya akan senantiasa di jalan yang diridhoi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah ini pula kami ingin memberikan suatu penjelasan secara singkat, yakni nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyit wa amal ma sita fa innaka majdiyu wa akhbib man sita fa innaka mufariqu wa lam anna sarafal mu'min qiyamul lail wa izahu istighna'uhu anin nas." Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Cintailah siapa yang engkau suka, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya ia pada malam hari, yakni melaksanakan sholat malam, dan kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Tentulah nasihat ini meskipun pada mulanya diperuntukkan kepada Rasulullah SAW, namun karena lafalnya mengandung makna umum, maka nasihat ini pun berlaku untuk seluruh umat Islam. Hal ini selaras dengan kaidah yang disebutkan oleh para ahli usul fikih yang berbunyi, al-ibratu bi umumin lafaz la bi khususis bab. Pelajaran yang diambil adalah dengan keumuman lafalnya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita teliti bahwa nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah ini ada 5 unsur yang sangat penting untuk kita cermati. Mari kita kupas satu persatu. Nasihat pertama, isma sita fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Ini merupakan pengingat bagi kita untuk hidup dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Karena kita tahu suatu kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang dapat menghindarinya. Walaupun secanggih apapun alat kedokteran dalam merawat kesehatannya, pasti akan mati. Hal ini sudah diwahyukan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Oleh karena itu, hendaklah kita sadar diri dalam kehidupan di dunia ini tidak hanya terfokus oleh kenikmatan dan kepentingan dunia saja. Kita harus juga berpikir adanya keseimbangan bekal kelak di akhirat. Persiapan untuk akhirat juga mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri bagaimana kelak pertanggungjawaban kita di akhirat, sehingga setiap langkah yang akan kita jalani harus dipikirkan benar-benar dengan bijaksana. Dengan demikian,
Hadis ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran akan kematian. Menyadari bahwa kematian itu pasti akan datang. Dapat membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang penting dan memiliki nilai manfaat. Baik manfaat untuk kehidupan dunianya maupun manfaat untuk bekal di akhirat. Menggunakan amal baik dan perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain tentu akan lebih dikedepankan. Kita tidak asal melaksanakan sesuatu karena kita ingat akan kematian. Mempersiapkan diri di akhirat dengan meningkatkan iman, amal, dan perbuatan. Maka itulah perlunya kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, karena kematian itu kapan waktunya tidak ada yang tahu. Kemudian nasihat yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majallibih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Kalimat ini memiliki makna bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan memiliki konsekuensi dan balasan. Maksudnya adalah setiap perbuatan memiliki akibat. Apa yang kita lakukan akan memiliki dampak dan konsekuensi. Balasannya sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Jika kita berbuat baik, maka akan tumbuh balasan baik. Demikian sebaliknya, kita berbuat salah, berbuat jahat, akan kembali kepada kita dalam perbuatan jahat itu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Inilah yang mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. Kita harus memikirkan konsekuensi itu setiap apa yang akan kita lakukan. Berhati-hati di dalam bertindak. Kita harus berhati-hati di dalam bertindak dan mempertimbangkan dampaknya dan berusaha untuk selalu berbuat baik, meningkatkan amal kebaikan. Inilah pengingat akan pentingnya tanggung jawab atas perbuatan kita dan berusaha berbuat baik untuk menerima balasan yang baik. Hal ini juga merupakan perwujudan keadilan Allah. Sehingga jika ada seseorang yang berbuat salah, kemudian ia selamat di pengadilan dunia, tidak terjerat hukum, tidak tersentuh oleh hukum, jangan harap pengadilan akhirat akan bisa lepas, tetap akan terseret dengan apa yang dia lakukan kelak di akhirat. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian nasihat yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Keterpisahan itu suatu hal yang pasti. Setiap hubungan yang kita miliki, baik itu keluarga, teman, istri, pasti akan berakhir dengan keterpisahan. Baik itu karena kematian atau salah satu sebab lainnya. Nasihat ini mengingatkan kita agar mencintai segala hal di dunia ini hendaklah dengan wajar-wajar saja. Cinta terhadap hal-hal yang ada di dunia jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah mengingatkan dalam hal ini surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai
Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dalam kaitan inilah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam mencintai dan membenci sesuai porsinya. Karena bisa jadi yang kita cintai membabi buta suatu saat akan menjadi musuh kita. Sebaiknya orang yang kita benci berlebihan suatu saat akan kita cintai dengan perkembangan perjalanan waktu. Karena itulah cinta sewajarnya, benci sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Ahbib habibaka haunama." Cintailah orang yang kamu cintai, tidak berlebihan. Asya'ayyakuna baghidaka yaumama. Karena mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Wa baghidaka haunama. Dan bencilah orang yang kamu benci dengan tidak berlebihan. Asya'ayyakuna habibaka yaumama. Karena mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Hadis ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan orang lain, tidak terlalu berlebihan dalam mencintai atau membenci seseorang. Karena keadaan waktu berubah seiring waktu akan bisa merubah terhadap perasaan kita. Kemudian nasihat keempat adalah wa'lam ansarofal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malamnya. Ini menegaskan kepada kita bahwa sholat malam memiliki keutamaan yang amat besar. Karena sholat malam lebih dekat dengan keikhlasan, di mana seorang hamba menyisihkan waktu istirahatnya untuk berdekat diri dengan Rabb-nya tanpa diketahui manusia lainnya. Inilah perlunya kita untuk berusaha membiasakan sholat malam. Kalau kita menunda-nunda, tidak akan pernah terjadi. Karena enak-enaknya tidur, kita bangun untuk mendekat kepada Allah. Niatkan yang kuat dengan cara apapun sehingga kita bisa bangun melaksanakannya. Sholat malam merupakan kebiasaan orang soleh terdahulu hingga sekarang. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melakukan sholat malam. Fainau dabu sholitina qablakum. Karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamul lail qurbatun lillah. Dan sesungguhnya sholat malam itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ism, dan mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirul sayyi'at, dan menghapus kesalahan-kesalahan. Madradatu lidda'i anil jasad, dan dapat mengusir penyakit dari tubuh. Itulah pentingnya kita untuk berupaya berjuang untuk bisa sholat lain. Yang sudah terbiasa kita jaga agar bisa istiqomah. Kemudian nasihat yang kelima, wa izzahus sunna'uhu anin nas. Kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Kalimat ini memiliki makna bagaimana diri kita untuk bisa mandiri. Kita tidak bersandar atau bergantung kepada orang lain. Bagaimana dalam sisi kehidupan kita bisa mandiri, bisa percaya diri, membangun kemampuan diri, tidak membiasakan untuk bergantung orang lain, apalagi minta-minta. Bahkan jika kita sampai di dalam diri kita ada hal yang tak minta-minta, tentu itu akan menurunkan kehormatan kita. Justru dalam diri seseorang, jika sikap kemandirian dan percaya diri terjaga, insya Allah kehormatannya akan lebih tinggi. Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam kaitan hal ini. Beliau bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Al-yadu ulya khairu minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Fal yadul ulya hiya munfiqah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi atau dermawan. Wa sufla hiya saila, dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Dengan hadis ini berarti mendorong umat muslim untuk memiliki sifat dermawan, suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak, sehingga rasa kepedulian antar sesamanya bisa terbangun. Inilah yang bisa secara singkat kami sampaikan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.